Halo semuanya, nama saya Fiorno Venta Ginting dari kelas 12 unggulan IPA 5 dan pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang olahraga renang sebagai tugas penjas. Oke, yang pertama sejarah olahraga renang. Jadi sejarah renang ini pertama kali muncul di London, tepatnya di Inggris pada abad ke-19 tahun 1837. Nah, renang ini sebenarnya sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu dengan ditemukan lukisan tentang aktivitas renang di dinding batu yang merupakan salah satu bukti kalau aktivitas renang ini sudah ada di masa lalu. Nah, renang ini sudah mulai dikenal sebagai cabang olahraga pertama kali di London, di Inggris pada abad ke-19. Nah, pada tahun 1837 baru ada di 6 kolam renang dong nih di kota itu. Namun sejak itu renang semakin populer dan muncullah Asosiasi Olahraga Renang tahun 1869. Nah, renang ini semakin terkenal di dunia. Nah, hingga pada 1896, renang ini dinobatkan menjadi salah satu cabang olahraga Olimpiade di Athena, Yunani. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah renang di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri renang ini mulai populer di Bandung, tepatnya di Cihampelas pada tahun 1904. Nah, setelah itu kolam renang tuh mulai dibangun di beberapa kota seperti di Surabaya dan juga di Jakarta. Nah, olahraga renang ini mulai berkembang pesat di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai perkumpulan renang seperti yang pertama Bandung Zwembon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Nah, organisasi Bandung Zwembon ini menginspirasi terbentuknya perserikatan serupa di berbagai daerah di Indonesia, seperti misalnya di Jawa Timur dengan Oost Java Zwembon dan di Jawa Barat dengan West Java Zwembon pada tahun 1927. Banyak banget kan? Nah, hingga pada tanggal 21 Maret 1951 didirikanlah organisasi renang dengan nama PSRI atau disingkat dengan Persatuan Renang Seluruh Indonesia oleh Bapak Purwosudormo. Saat ini diketuai oleh Anindya Novan Bakri dengan kantor pusat di Jakarta. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu gaya atau variasi pada berenang. Yang pertama yaitu ada gaya dada. Nah, gaya dada ini disebut juga gaya katak karena gaya ini mirip seperti katak sedang berenang. Nah, gaya dada ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dibanding gaya bebas. Makanya gaya dada ini sering dipakai untuk kalau misalnya mau berenang santai aja gitu. Terus yang kedua adalah gaya renang bebas. Gaya renang bebas ini merupakan teknik berenang yang menggunakan kebebasan tangan dan kaki saat melakukan gerakan agar badan dapat meluncur dengan cepat. Meskipun namanya gaya bebas, tapi dia tetap memiliki aturan dan tekniknya tersendiri. Nah, selain itu dalam pernapasan itu biasanya digunakan dengan hidung atau enggak mulut. Oke, yang ketiga yaitu gaya renang kupu-kupu. Jadi gaya renang kupu-kupu ini merupakan teknik renang yang dikembangkan dari gaya dada. Teknik dasar renang gaya kupu-kupu yang harus dimiliki adalah kekuatan pada bagian lengan. Renang gaya punggung. Nah, renang gaya punggung ini beda dari yang lain. Yang lain tuh ngelungkup, sedangkan ini dia tiduran gitu. Gaya punggung merupakan teknik renang dengan posisi badan telentang. Nah iya, telentang atau tertidur atau posisi pandangan melihat ke atas. Sedangkan punggung tuh berada di permukaan air. Sementara gerakan kaki dan tangan seperti gaya bebas tetap arahnya berlawanan. Oke, gaya renang samping. Gaya renang samping ini merupakan perkembangan dari gaya dada juga. Selain gaya kupu-kupu, gaya samping ini juga perkembangan dari gaya dada. Nah, gaya renang yang satu ini memang jarang sekali dipakai oleh para perenang. Teknik gaya tersebut bisa menggunakan sisi bagian samping tubuh untuk melakukan aktivitas berenang. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang macam-macam gaya renang. Perlu diketahui gaya renang ini yang diolimpiadekan ada 4 biasanya, yaitu gaya punggung, gaya dada, gaya bebas, dan juga gaya kupu-kupu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi sumber informasi bagi kita semua. Sampai bertemu lagi.